Saya akan membuka Alkitab melanjutkan Mazmur 55 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16. Sebelum tentunya sebagai orang Kristen, sebelum kita membaca Mazmur 55 10 sampai 16, saya mengajak saudara yang bersedia, entah di dalam hati, entah ikuti tradisi kebanyakan Kristen, yaitu kita berdoa dengan tutup mata dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau baca, dengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati dan beri pencerahan. Oleh Roh Kudus-Mu kami mendapatkan pengertian, dan oleh Roh Kudus-Mu kami mendapatkan kekuatan untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur. Amin. Mazmur 55 ayat 10 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka ya Tuhan. Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya, dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya, di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk ke rumah Allah di tengah-tengah keramaian, biarlah maut menyergap mereka. Biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka yang dalam batin mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah saudara dan saya yang menyimpan firman Tuhan, melakukan pengajarannya. Raja Daud di dalam Mazmur ini memberikan kepada kita sebuah pengajaran yang penting, yaitu permohonan kepada Tuhan untuk mendapat ketenangan, tetapi sekaligus untuk meminta perlindungan. Namun, pemazmur merasakan ada dua kelompok yang menyerang dia. Yang pertama adalah orang-orang yang dianggapnya atau dinilainya berpihak pada musuh. Jadi mereka yang memusuhi, membenci, tidak menyukai Raja Daud. Tetapi ada yang kedua, pihak-pihak yang dianggap dekat, tetapi sebenarnya jauh dari kebersamaan. Pemazmur, yaitu Raja Daud, memberikan sebuah argumentasi terhadap apa yang dialaminya. Di mana dalam argumentasi itu dia mengatakan bahwa kalau musuhnya, pembencinya, dan orang-orang jahat yang melakukan kejahatan kepadanya, bagi Daud itu tidak menjadi kesulitan. Karena sudah hatinya membenci, ya sudah, ditanggung dan diterima saja. Memang tidak semua dapat menerima keberadaan dirinya, dan tidak semua juga yang membencinya. Jadi selalu ada pro dan kontra terhadap kehidupan Raja Daud. Tetapi yang menjadi mengherankan adalah adanya orang-orang yang dekat dengan dia yang justru menjadi musuh dalam selimut. Pembelajarannya apa yang kita perlu perhatikan di sini dari Mazmur 55 10 sampai 16? Pertama, kita harus menyadari bahwa memang di dunia ini, di tempat kita berada, di lingkungan kita, selalu ada orang-orang yang tidak suka dengan kita dan tidak senang dengan kehadiran kita, bahkan yang tidak cocok dengan kita. Itu pasti ada. Tidak semua kita bisa menyenangkan hati semua orang. Tidak mungkin kita bisa membuat orang lain semua sama senangnya, proposisinya maupun kapasitasnya. Tidak. Kita pasti ada kelompok-kelompok kita yang dekat dengan kita, yang bisa berseberangan dengan kita, bahkan yang selamanya tidak suka dengan kita. Ada. Jadi tidak usah heran kalau ada yang membenci, memusuhi, bahkan mencoba menindas kita. Tidak perlu heran dalam situasi di dunia yang fana dan dicemari dosa dan kejahatan ini. Tidak perlu heran. Tidak perlu heran kalau ada orang yang tidak menyukai kekristenan kita. Itu wajar-wajar saja. Jadi kalau ada orang yang tidak menyukai kekristenan, tidak menyenangi kita beribadah kepada Tuhan kita, tidak menyukai kalau kita berperangai baik atau berperangai hidupnya adil dan suci, itu tidak mengherankan kalau ada yang tidak suka. Karena memang dunia ini penuh dengan
orang-orang yang jahat juga. Ada orang-orang yang begitu jahat, bengis, kejam, menindas, dan sebagainya. Ada. Itu di sekitaran kita pasti ada. Tetapi pemazmur memberi pengajaran juga kepada kita. Apa itu? Bahwa yang dekat belum tentu sevisi, sepaham dengan kita. Mungkin saja yang serumah dengan kita, segereja dengan kita, sealiran teologi dengan kita, belum tentu itu sama-sama memiliki sikap tindakan yang sama. Belum tentu. Kita bisa menyaksikan yang dekat menjadi orang-orang pengkhianat banyak. Pura-pura berteman, tapi sebenarnya sedang mencari celah menjatuhkan kita. Itu ada. Dalam pengalaman-pengalaman hidup saudara dan saya, pernah mengalami itu. Kalau belum pernah, jadi saudara belum punya kepekaan itu memperhatikan. Di sekitar kita, yang dekat dengan kita, entah di rumah, entah di dalam gereja, entah di dalam tempat kita bekerja, selalu ada orang yang kelihatannya dekat dengan kita, kelihatannya mendukung kita, kelihatannya memperhatikan kita, sebenarnya mereka tidak suka dengan kita, tidak senang dengan kita. Bahkan membuat macam-macam cara supaya kita tidak hadir, tidak bisa mengerjakan ini dan itu. Yang mirisnya kalau dalam keluarga ada seperti itu sangat miris dan menyedihkan. Karena institusi kemanusiaan yang paling penting itu keluarga inti, ayah, ibu, orang tua, anak-anak. Kalau ada saling ketidaksukaan, kebencian, walaupun dekat, nah itu bisa menimbulkan kekacauan dan ketidakharmonisan, menimbulkan konflik, dan itu merusak tatanan. Itu kalau terjadi, semoga tidak ada di dalam keluarga saudara, dan tidak akan pernah ada lagi dalam keluarga kita. Tetapi kalau kita perhatikan dalam pelayanan, entah itu di gereja manapun, dengan predikat atau title atau dengan terminologi teologi apapun, kalau ada di dalam keluarga gereja kita, di komunitas gereja kita, itu yang sangat menyedihkan, yang sungguh sangat miris. Kesatuan tubuh Kristus terpecah-pecah, terbagi-bagi menjadi gereja-gereja kecil, kelompok-kelompok kecil, karena tidak saling bisa menghargai dan mengapresiasi, merasa diri paling benar, paling suci, paling baik, paling adil, dan sebagainya, saling menjegal dan saling menuduh, saling memberikan kesan negatif terhadap orang lain. Kalau itu ada di gereja, itu menakutkan, sehingga gereja tidak bertumbuh. Dari tampilan kegiatan bertumbuh, berkembang, tapi dari dalamnya itu ada kekacauan dan ada kerusakan dan ada ketidakharmonisan. Bagaimana dengan di tempat bekerja kita? Kalau di tempat bekerja kita, seringkali muncul sikut-menyikut, jilat-menjilat. Ada yang menjadi mata-mata untuk atasannya, ada yang menjadi pelapor untuk koleganya, supaya dirinya eksis, supaya dirinya bisa nyaman dan aman. Itu banyak terjadi, saudara, di tempat pekerjaan. Entah di tempat bekerja itu dunia pendidikan, dunia kesehatan, dunia bisnis, dunia industri, entah apapun bidangnya, kemungkinan terjadinya sikut-menyikut, cegal-menjegal, keinginan untuk menjadi pengkhianat, mata-mata, pelapor, dan sebagainya, itu nampak terlihat jelas. Jadi bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen yang mau turut taat kepada Tuhan dengan dua kondisi itu? Pemazmur di dalam Mazmur 50 ayat 10-16 memberikan kepada kita pendapat, pemikiran yang menjadi pengajaran bagi saudara dan saya. Pertama, dia mencermati kondisi kekerasan, kondisi kemalangan, kondisi bencana sedang terjadi. Dia sedang mencermati situasi seperti itu, saudara. Jadi, saudara dan saya mesti perhatikan baik-baik dengan sikap waspada dan bijak, mencermati. Wah, ini kalau dibiarkan bisa menimbulkan bencana, bisa menimbulkan kemalangan, bisa menimbulkan suatu kondisi yang tidak menyenangkan. Bahkan kita bisa perhatikan bagian-bagian ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dia minta kepada Tuhan keadilan. Jadi jangan cepat-cepat kita mengambil suatu tindakan terhadap musuh maupun terhadap orang-orang yang mengkhianati kita di sekitaran kita, atau orang-orang yang begitu berlaku curang terhadap kita padahal dia teman kita tadinya. Kita jangan cepat-cepat segera untuk mengambil satu tindakan keputusan. Tahan dulu, sabar dulu, sambil mengamat-amati, minta kepada Tuhan keadilan.
Nah, sabar, tahan dulu ini yang sulit. Kita sering terbawa emosi, lalu segera mengambil keputusan tindakan marah, kesal, bahkan tindakan yang mirip dengan mereka. Jangan seperti itu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tetapi kita kadang-kala tidak sabar. Nggak sabaran, pasti. Ya kalau kita ditindas, kita dianiaya, kita disingkirkan, pasti seringkali kita merasa langsung maunya lawan dan maunya kita hadapi dengan gentle begitu. Tetapi kita tidak demikian, saudara. Pemazmur mengatakan, saya mau percakapkan semua kepada Tuhan. Doa dulu. Berdoa, meminta hikmat, dan meminta pertolongan dari Tuhan. Karena kita tidak bisa menghandle semua. Kita tidak bisa menghandle hati orang. Bahkan kita tidak bisa mengajak orang untuk berpikir jernih terhadap apapun dalam persoalan hidup ini. Konon lagi orang-orang yang jahat, orang-orang yang dekat kita saja pun seringkali kita kaget mendengar dan memperhatikan, kok dia bisa seperti itu sama saya ya? Mengkhianati, menipu, mempercakapkan diri saya kepada orang lain dengan buruk-buruk rupa dan sebagainya. Kenapa ya? Kita juga kadang-kadang kaget dengan hal seperti itu. Tapi lagi-lagi kita diingatkan untuk sabar, menanti dan menunggu Tuhan berkarya. Yang kedua, dari pasal 55 ayat 10 sampai 16 kitab Mazmur ini, kita diajak oleh pemazmur untuk bisa dengan sungguh-sungguh mencermati siapa sebenarnya teman sejati. Jadi tidak semua yang dekat itu teman, sahabat, tidak semua. Hanya kita perlu cermati, ini berteman dengan saya untuk cari untung, cari kepentingannya sendiri, cari amannya sendiri. Bukan untuk kebersamaan, kemajuan bersama. Hati-hati saudara, ada orang-orang di sekitar kita membutuhkan kita karena kita menguntungkan, mendapatkan manfaat dari kita. Orang-orang di sekitar kita itu banyak, bahkan kita nggak sadar kita sudah berada dalam jebakan mereka, dalam ambisi mereka. Setelah kita melewati pertemanan, perkawanan, ternyata memang itu yang terjadi. Setelah sudah selesai, mereka akan melepaskan kita. Ada istilah yang saudara dan saya sudah pernah dengar, yaitu habis manis sepadi buang. Itu yang sering terjadi. Ya, tidak apa-apa, itu kita belajar sabar. Tapi sejak itu kita belajar dari apa yang dikatakan pemazmur ini. Tidak semua teman adalah sahabat. Tidak semua orang dekat adalah sahati. Saya ulangi, saudara, tidak semua teman adalah sahabat. Tidak semua yang dekat itu sahati. Mencari dan menemukan teman yang sehati dan sebagai sahabat, itu membutuhkan kerelaan dan pengorbanan satu sama lain. Nah, pemazmur secara implisit memberikan kepada kita suatu dorongan. Carilah sahabat, bukan hanya sekedar teman. Carilah yang dekat, bukan hanya sekedar dekat keuntungan, tapi sehati. Mengerti perasaan dan simpati yang sama, empati yang sama. Saat duka, saat senang, sama-sama. Di dalam perjalanan pengalaman hidup saya, hanya segelintir orang saja yang saya sebut sahabat. Yang lainnya sama sekali hanya teman. Banyak yang menjadi teman, entah dari kalangan satu gereja, bukan satu gereja, entah kalangan yang bukan sama agamanya, banyak yang jadi teman. Tapi hanya segelintir yang jadi sahabat. Saat duka, saat senang, sama-sama saling mengerti. Nah, itu yang saya dan saudara perlu sama-sama mencermati dan mendoakan. Kalau Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 mengatakan bahwa kita ini adalah sahabatnya, karena kita dipilihnya, maka memang dalam lagu pujian pun kita bisa lantunkan, Yesuslah sahabat sejati. Maka kita harus benar-benar mengedepankan Tuhan sebagai tempat curhat dan sahabat kita berinteraksi. Jangan banyak-banyak cerita tentang orang lain ke orang lain, atau teman kita ke orang lain. Lebih banyak cerita tentang orang lain kepada Tuhan, dan lebih banyak menceritakan kita kasih Tuhan dalam hidup kita kepada orang lain. Itu membentuk karakter kita supaya kita juga bisa jadi sahabat orang lain. Tidak mudah, saudara, menjadikan diri kita sahabat orang lain. Tidak mudah juga kita menjadikan orang lain sahabat kita. Perlu proses waktu, pengujian, dan waktulah penguji yang paling jujur. Hari ini bisa kita sebut si A sahabat kita, tapi besok jadi pengkhianat. Karena
kesulitan, kesusahan, dan ketidakberdayaan, kerelaan berkorban. Nah, cari sahabat yang baik dalam senang maupun dalam susah, baik dalam duka maupun suka, tetap setia, itu sangat sulit. Hanya ada satu-satunya yang dapat saling memperhatikan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita kan juga butuh teman, butuh saudara, butuh sahabat. Nah, di situ kita harus belajar peka, saudara. Kiranya perenungan yang singkat memberikan pertolongan bagi saya dan saudara di dalam refleksi mengenai Mazmur 55 ini, ayat 10 sampai 16. Sehingga apa yang dikatakan pemazmur, bingungkanlah mereka dan biarlah maut menyergap mereka, itu belum terjadi sebelum terjadi atas tindakan Allah yang adil terhadap mereka yang jahat dan yang mengkhianati kita. Kita coba membangun kehidupan yang harmonis, yang menjadi saluran berkat bagi siapapun. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara menemukan sahabat di tengah-tengah kerumunan manusia di sekitar kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pemazmur yang memberikan kepada kami pengajaran untuk waspada dan hati-hati terhadap musuh yang selalu mengincar dan mencari kesalahan, kelemahan, dan bahkan menindas. Juga kami mau bersikap cermat terhadap orang-orang di sekitar kami, seperti teman ataupun orang-orang saudara di sekitar kami yang kadang-kadang mereka pengkhianat dan mereka melakukan hal-hal buruk di luar pengetahuan kami. Ajar kami bijaksana, sabar, dan menunggu jawaban dari Tuhan dan tetap membangun persahabatan dengan siapapun, sekalipun kami tahu bahwa ada musuh dan ada pengkhianat di antara kami. Ajar kami, Tuhan, punya karakter yang terbuka sekaligus yang waspada, supaya kami tidak mengalami hal yang buruk. Berkati keluarga kami dan berkati semua pertemanan kami, supaya ditemukan di antara mereka sahabat-sahabat Tuhan yang juga menjadi sahabat kami. Berkati kami sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.